Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi serius wacana revisi Undang-Undang KPK yang digelontorkan oleh para wakil rakyat di Senayan. Melalui fraksinya di DPR, Partai Demokrat tegas menolak revisi Undang-Undang KPK tersebut. Melalui akun Twitter dan Facebook miliknya, SBY juga meminta masukan dan pendapat netizen terkait rencana revisi Undang-Undang KPK. Melalui hashtag UU KPK SBY, para netizen di dunia maya ramai-ramai mengemukakan pandangannya. Berbagai komentar masuk, baik yang tidak setuju maupun setuju dengan revisi ini. Dari sekian banyak komentar, terpilihlah 26 netizen dengan komentar yang relevan dan beragam. Mereka diundang untuk menghadiri diskusi agar dapat memberikan masukan kepada Partai Demokrat terhadap isu revisi Undang-Undang KPK. Kami akan mendengarkan Bapak Ibu, para netizen, untuk bicara. Dan karena itu, jangan sungkan. Kita jaga ketertiban diskusi ini, karena sekarang kita diuji untuk kemampuan mendengar. Tidak kemampuan bercakap-cakap kecuali para netizen. 26 netizen yang bergabung dalam diskusi bertajuk Perlukah Revisi UU KPK berasal dari berbagai daerah dan berbagai profesi. Diskusi yang dihadiri SBY dan Ibu Ani Yudhoyono ini memiliki arti tersendiri bagi beberapa netizen. Sebelumnya saya mau menyampaikan amanat dulu dari ibu saya. Ada salam untuk Bapak SBY. Beliau yang dari pagi, dari kemarin telepon saya terus, sudah tidur belum? Segera tidur, besok ketemu Pak SBY. Sampai subuh tadi, beliau nelpon lagi bangunin saya untuk segera cepat berangkat lebih awal mau ketemu Pak SBY. Sampai saya bilang, sudahlah mama saja yang kesini ketemu Pak SBY. Mama saya hanya bilang, kalau mama bisa main Twitter, mama sudah pergi ketemu Pak SBY katanya. Baik, saya akan menyampaikan. Salam saya dan Ibu Ani kepada mama ya. Baik Pak, siap. Mama saya pasti senang sekali Pak. Maaf Pak, kalau saya sering curhatnya malah ke akun Bapak, bukan ke akunnya Pak Jokowi. Tapi mungkin. Ya, tapi ini mungkin menggambarkan itu, dan kami yang hadir di sini saya kira tujuannya tepat mengundang netizen, karena kami di sini tidak mewakili kepentingan politik apapun. Kami datang ke sini untuk berusaha menyampaikan suara kami dalam rangka memperkuat KPK. Dimoderatori Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, para netizen didaulat untuk menyampaikan pendapatnya satu persatu. Dan karena itu kita juga punya hak untuk bicara itu. Timingnya tidak tepat menurut saya, karena di saat KPK sedang gencar-gencarnya, di saat masyarakat benar-benar memberikan support dan dukungan kepada KPK dalam rangka pemberantasan korupsi, justru ada upaya. Saya khawatir bahwa isu revisi Undang-Undang KPK ini menggiring masyarakat untuk berpikiran bahwa ada upaya pelemahan secara kolektif. Dan ini secara konstitusional lagi Pak, karena kalau dilakukan secara inkonstitusional kita mudah menolaknya. Tapi karena ini dilakukan secara konstitusional, saya berharap upaya kita untuk hadir di sini dapat berpengaruh terhadap putusan politik Partai Demokrat. Undang-Undang KPK tidak perlu untuk direvisi. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada bab 1 Pasal 3 ini masih relevan. Yang poinnya mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga ini menguatkan KPK untuk memberantas, memeriksa, dan juga menangkap siapapun yang memang terlibat dalam kasus korupsi, sekecil apapun. Kalau saya tiba-tiba penjual obat, terus saya nggak ngejual, saya ngasih ke Bapak Ibu obat langsung diminum aja. Bapak Ibu mau nggak? Enggak dong ya. Yang mau, saya agak-agak ragu nih yang jawab mau nih ya. Jadi sama seperti KPK yang mungkin menurut kita juga lembaga yang masih sehat-sehat saja saat ini. Kemudian kita harus ngasih obat gitu ibaratnya. Benar nggak Bapak Ibu? Nah. Diskusi berlangsung menarik, berjalan tidak kaku tapi serius dalam membahas persoalan.
Acara diskusi dengan netizen ini berbeda dari diskusi-diskusi lain. Para netizen leluasa menyampaikan pandangannya tanpa interupsi dari para audiens termasuk para petinggi Partai Demokrat yang turut hadir dalam diskusi tersebut. Para netizen mengaku kaget dengan suasana diskusi yang menjadikan mereka bintangnya. Hal itu membuat para netizen merasa spesial karena pendapatnya didengar dan dihargai. Para petinggi partai dan wakil rakyat yang hadir bahkan mencatat poin-poin penting dari diskusi yang berlangsung hampir 4 jam yang terbagi dalam 2 sesi itu. Harapannya sih pemerintah bisa mendengar harapan kita, keluh kesah kita, gitu kan. Dan semoga pemerintah bisa mempertimbangkan lagi tentang kalau mau merevisi UU KPK, tolong dengarkan semua masyarakat, jangan cuman kayak dia mentang-mentang berkuasa terus dia main seenaknya aja, mau berubah mau apa gitu kan. Mereka ada karena apa? Karena ada masyarakat kan, jadi tolong hargain kita. Yang pasti harapannya tadi suara kita itu didengar sama kader-kader Partai Demokrat, kemudian disuarakan di fraksi di DPR. Alangkah baik lagi apabila para anggota dewan dari Partai Demokrat bisa ikut mempengaruhi teman-teman fraksi yang lain agar suaranya sama seperti kita tadi gitu. Semoga apa yang kita tadi diskusikan bisa tersampaikan ke DPR. Setidaknya kita ngewakilin beberapa rakyat di Indonesia ini gitu. Keinginan kita seperti apa. Untuk diskusi yang berjalan ini lumayan baik ya. Semua netizen dari 26 orang yang hadir mengemukakan semua pendapatnya. Dari mahasiswa, ada juga yang dia bekerja di swasta, ada juga yang dia pegawai negeri sipil, ada juga yang masih mahasiswa segala macam, masih pelajar juga ada. Banyak pandangan-pandangan yang masukan yang bisa diajukan kepada DPR kita mungkin pada saat rapat nanti, bahwa inilah pandangan dari perwakilan dari masyarakat Indonesia terhadap revisi Undang-Undang KPK draft 1 Februari 2016. Dan banyak juga masukan-masukan tadi dari Demokrat sendiri, kemudian dari Pak SBY yang memperkaya pengetahuan kita, kemudian menjadi pertimbangan untuk kita juga untuk lebih memperluas wawasan kita. Diskusi netizen bersama SBY dan pengurus Partai Demokrat ditutup dengan closing remarks oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyampaikan pemikiran dan tanggapannya. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan pandangan saya, dan tentu saya tidak akan merespons satu demi satu yang disampaikan oleh para netizen, karena sebenarnya bukan untuk saya yang disampaikan tadi, tapi untuk negara, untuk pemerintah, untuk DPR RI, dan semuanya. Dan saya berharap beliau-beliau sungguh mendengar apa yang disampaikan oleh para netizen tadi. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting, dengan harapan melalui teman-teman pers juga didengar oleh saudara-saudara saya, rakyat Indonesia. Meskipun sekarang saya juga warga negara biasa, sama dengan saudara-saudara kami di seluruh tanah air. Dari presiden yang memimpin di era reformasi, sebutlah masa peralihan Presiden Habibie, kemudian almarhum Gus Dur, Ibu Megawati, dan kemudian saya sebelum Pak Jokowi, barangkali sayalah yang paling merasakan, paling mengalami pahit getirnya gerakan pemberantasan korupsi dengan berbagai dampak samping dan eksesnya. Saya juga sebagai manusia biasa harus menerima kenyataan ketika katakanlah sejumlah menteri saya dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi. Demikian juga sejumlah kader Partai Demokrat, meskipun partai lain juga ada. Bahkan besan saya sendiri, meskipun itu dipersalahkan atas keputusan kolektifnya, juga mendapatkan tindakan dari KPK. Saya harus menerima kenyataan itu. Sebagai manusia biasa, sedih saya. Tapi saya harus adil dan tegas. Rakyat Indonesia bisa bertanya kepada para pemimpin KPK, mulai dari Saudara Taufikur Rahman Ruki,
Saudara Antasari Azhar, Saudara Abraham Samad, atas sikap dan dukungan saya. Saya harus mencegah untuk melakukan campur tangan. Misalnya dengan kekuasaan seorang presiden, saya minta jangan disentuh ini. Karena itu katakanlah satu kubu politik, ataupun tolong dikerjain yang sana, karena itu lawan politik saya. Never ever, tidak pernah. Karena itu menciderai sumpah saya dan amanah saya sebagai pemimpin yang justru harus menjadi contoh dan menyukseskan gerakan pemberantasan korupsi. Meskipun sebagaimana pengalaman banyak negara, termasuk di Hong Kong dan di negara-negara lain, memberantas korupsi tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi gerakan pemberantasan korupsi tidak boleh terhenti, tidak boleh melemah, tidak boleh kendor, apalagi kemudian dibatasi oleh entah undang-undang, oleh struktur, ataupun campur tangan pihak kekuasaan. Saya harus sampaikan itu. Kalau saya egois barangkali ngapain? Karena juga teman-teman dekat saya katakanlah kena, tetapi saya kesatria. Meskipun juga ikut menjadi korban, saya harus terus mendorong waktu itu untuk suksesnya pemberantasan korupsi. Ketika saya sekarang berada di luar pemerintahan, tekad saya tidak berubah. Melalui tentunya sebagai pimpinan Partai Demokrat, melalui partai kami termasuk fraksi kami yang ada di DPR RI. Saudara-saudara, saya yakin rakyat Indonesia ingin negaranya makin bersih dan makin bebas dari korupsi. Saya telah mempersiapkan catatan, saya lengkapi tadi di sana setelah mendengarkan pandangan dari para netizen. Asumsi saya, semangat rakyat ini juga menjadi semangat semua penyelenggara negara. Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, termasuk DPR, DPD, MK, BPK, termasuk tentu KPK sendiri, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Ya. Saya tahu publik sangat peduli terhadap rencana revisi Undang-Undang KPK ini, termasuk saudara semua tadi. Dengan tegas dan jelas, saya mengerti kalau semua peduli. Karena yang muda-muda tentu ingin masa depannya cerah dan bukan sebaliknya gelap. Dan kalau pemberantasan korupsi tidak berlanjut secara agresif, secara insentif, tegas dan tidak pandang bulu, barangkali masa depan kita juga tidak cerah. Memang berat, sudah diberantas dengan berbagai cara, masih ada kasus korupsi. Apalagi kalau dilemahkan, dikendorkan, apa jadinya negara kita di masa depan. Dengan pengantar itu, saya sekali lagi berterima kasih atas apa yang disampaikan tadi, meskipun saya akan teruskan kepada yang mengambil keputusan nantinya, baik di Forum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun mitranya pihak pemerintah. Partai Demokrat, baik Dewan Pimpinan Pusat maupun fraksi Partai Demokrat telah melakukan pembahasan yang serius, sungguh-sungguh, dan detail. Pembahasan itu saya pimpin sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap sikap dan posisi Partai Demokrat nanti di DPR RI, karena saya memimpin penelaahan, pengkajian terhadap draft yang sudah disiapkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya baca, kami diskusikan di internal Partai Demokrat tentang Dewan Pengawas, penyadapan, penyitaan, dan juga urusan penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan, SP3. Partai Demokrat dan saya pribadi berpendapat, draft revisi Undang-Undang KPK yang disusun oleh DPR RI, yang teksnya ada, justru bisa melemahkan KPK. Karena bisa menimbulkan dualisme,
sebagian dari saudara juga mengatakan, bisa menimbulkan konflik otoritas di tubuh KPK. Juga kalau saya baca, saya renungkan, saya cermati, saya bayangkan bagaimana bekerjanya KPK, hubungan KPK dengan kekuasaan, maka dengan konstruksi undang-undang perubahan atas KPK ini bisa membuka ruang atas intervensi kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung. Baca secara tenang, bayangkan bagaimana prakteknya nanti bisa menimbulkan ruang bagi sebuah intervensi. Sekali lagi, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami menolak dan tidak setuju dengan draft revisi Undang-Undang KPK yang disiapkan sekarang ini. Dan suara ini akan kami bawakan nanti dalam rapat paripurna DPR RI minggu depan. Di akhir acara, para netizen berkesempatan untuk berfoto bersama dan bersilaturahmi dengan SBY dan Ibu Ani.